Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, baik, terima kasih kepada sahabat Mutiara Kerang yang sudah bergabung. Kajian hari ini kita insya Allah mengulas surat Al-Quraisy bersama Ustadz Ahmad Omsani. Sambil kita menunggu kehadiran Ustadz, kami ingin biasa menginformasikan sebuah pengumuman, yaitu jika ingin bertanya langsung saja nanti di chat atau di raise hand. Sudah seperti biasa kan ya, sudah mengerti. Ustadz sudah hadir, atau dia? Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Udah, iya udah di unmute Ustadz. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Sehat semuanya? Alhamdulillah Ustadz. Kita sehat semua. Ustadz sehat Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah nabelin alisnya Ustadz? Cuman tadi agak-agak kurang kereng. Terus kita suruh nunggu, katanya Ustadz mau nabelin alis. Oh iya, dandan dulu touch up. Ini baru dapat pensil alisnya nih, Nen. Oh iya. Waduh, mahal banget tuh pensil alis. Yang pakai magnet Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Baik, kita mulai saja. Sebelum kita mulai kajian bedah Quran, surat Al-Quraisy, kita sebaiknya bersama-sama doakan guru kita, Ustadz Ahmad Omsani dan keluarganya agar senantiasa Allah lindungi dari segala macam penyakit dan selalu diberikan keberkahan pada setiap langkahnya. Amin. Kita bacakan Al-Fatihah sama-sama. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz silakan diperkenankan untuk membuka dan memulai kajian bedah Qur'annya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa ta illa billah, amma ba'du. Teman-teman semuanya, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali. Kita mengkaji hal yang paling mulia yang Allah turunkan di muka bumi ini, yaitu adalah Al-Quran. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya, tetapi yang terbaik di sisi Allah itu adalah orang yang mau mengkaji Al-Quran dan mau mengajarkannya. Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah ada kajian tahsinnya, sudah ada. Sekarang kita mengkaji maknanya, membedah artinya, melihat apa ibrah dan hikmah. Hikmah itu adalah kebaikan-kebaikan yang ada dalam peristiwa, tetapi bisa diketahui setelah kemudian kita mengetahui ilmunya. Kalau ibrah itu adalah sesuatu yang terungkap, yang kemudian muncul di setiap peristiwa-peristiwa yang Allah berikan kepada kita. Nah, kita mau ambil ibrahnya, kita mau ambil hikmahnya daripada surat Quraisy. Sebelum saya bahas surat Quraisy, saya mau nanya dulu. Masih ingat nggak kita hari Selasa lalu kita bahas surat apa? Ayo, masih ingat nggak? Al-Ma'un. Nah, surat Al-Ma'un sambung menyambung dengan surah Quraisy. Surah Quraisy itu adalah peringatan terhadap orang-orang Quraisy yang kemudian punya sifatnya seperti di dalam surat Al-Ma'un. Masih ingat nggak kita? Orang-orang yang mendustakan agama dijelaskan dalam surat Al-Ma'un. Dijelaskan itu semuanya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim
wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sifat orang jahiliyah dahulu, dan kita mudah-mudahan nggak termasuk di dalamnya. Siapa mereka? Mereka yang punya makanan tapi makanannya nggak pernah dibagi sama orang lain. Anak yatim, fakir, miskin, nggak pernah ngerasain makanan kita. Makanya dari sini kita dapat ilmu. Kalau mau bagi makanan ke anak yatim, mau bagi makanan ke fakir miskin, mau sodakoh infak makanan, jadikan makanan itu yang juga kita makan alias kita doyan. Kalau lu pada doyan sama ayam, baginya ayam. Kalau doyannya sama bebek, baginya bebek. Jangan doyannya ayam, yang dibagi telur. Yang doyannya bebek, yang dibagi telur bebek. Terus ada yang ngelak gini, Ustadz, kalau nggak ada telur nggak jadi ayam. Terus gua nanya lagi, telur sama ayam duluan mana? Sampai kiamat aja nggak kelar-kelar ini. Makanya kemudian kita dapat nih surat Al-Ma'un ngajarin kita, abang, bunda, ayah, apa yang kita makan, jadikan makanan kita dibagikan juga ke makanan orang lain, ya, jadikan ke fakir miskin. Yang kedua, harta yang kita punya seluruhnya bukan harta kita. Wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Harta yang Allah kasih enggak mutlak punya kita semuanya. Enggak 100% punya kita, Bang. Enggak 100% punya kita, Bunda. Uang gajian kita setiap bulan, proyek yang kita dapat di setiap tender, perdagangan, keuntungan dari hasil tijarah, bisnis dagang kita, berapa dapatnya? Enggak semuanya punya kita. Ada bagiannya orang lain yang membutuhkan. Sebab kata Allah, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din, aku lebihkan satu di antara kalian akan harta kalian, aku lebihkan harta kalian daripada yang lainnya, supaya yang kurang bisa terpenuhi dari yang sudah Allah lebihkan. Makanya kalau harta kita belum sampai nisab, keluarkan sedekahnya berapa saja. Berapa saja? Mau itu 10.000, 50.000, 100.000. Karena konsepnya harta kita bukan punya kita seutuhnya, tapi ada haknya fakir, haknya miskin, haknya kerabat kita yang memerlukan. Yang ketiga, sifat al-ma'un adalah mereka yang hubungan dengan Allahnya nggak bagus. Sehingga kemudian kata Allah, celakalah mereka buat orang-orang sholat. Bayangin loh. Nggak sholat neraka sakor. Kita udah bahas tuh kemarin waktu etikaf. Ini sholat masih celaka. Bayangkan saja. Sholat masih celaka. Apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Siapa mereka? Orang-orang yang kalau sholat menunda-nunda sampai akhir waktu. Zuhur, sholatnya jam 3. Jam 3.15 baru asar. Sholat maghrib jam 5:30. Jam 6 kurang 10, jam 6 kurang 5 baru maghrib. Nih, alasan-alasan yang ini yang dibilang fawailul lil musallin. Ini semua surat Al-Ma'un masih ada kaitannya dengan surah Quraisy. Nah, surat apa? Surat Quraisy, nggak pakai al, nggak pakai al-Quraisy. Al-Quraisy, Ustaz. Quraisy, nggak pakai al. Ahmad, nggak pakai al-Ahmad. Khomsani, nggak pakai al-Khomsani gitu. Nah, kenapa nggak pakai al, Ustaz? Karena Quraisy itu nama suku, nama orang, nama suku, udah nggak boleh pakai al karena udah khusus. Ahmad ya Ahmad, nggak usah al-Ahmad. Quraisy Ustaz? Gimana Quraisy? Dar, yang freeze dia atau gue? Ustaz? Quraisy Allah turunkan. Ceritanya. Ya Allah. Ustaz kepotong tadi, Ustaz, maaf. Ya, biar action gitu. Action biar ya keren Allah. gitu. Surah Quraisy itu karena sudah mulai banyak panggilan-panggilan tampil di televisi, jadi saya harus bisa acting. Weset deh, Ustaz Haji. Andaro, mohon maaf Andaro. Gak apa-apa Ustaz, ajar Ustaz. Karena yang bawa-bawa kabel kurang.
Maka kemudian surah Quraisy Allah turunkan berkaitan dengan sifat kejamnya, durhakanya orang-orang Quraisy. Nggak nanggung-nanggung. Orang Quraisy itu yang dipimpin oleh saat itu dipimpin oleh Raja Abraha. Nanti ini Quraisy sambungannya dengan surat Al-Fil ya, ada sambungannya. Itu mereka adalah orang-orang yang curang di dalam berdagang. Mereka kemudian curang di dalam makanan. Mereka udah biasa menimbun makanan. Makanya turunlah surah Quraisy. Gak tanggung-tanggung. Li'ilafi Quraisyin. Nah, sebelum kita mulai ini lihat cara bacanya. Li'ilafi Quraisy. Tetap panjang. Karena dia menjadi mat lain. Tapi nggak terlalu panjang. Jadi kalau kemudian kita baca. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Pakai shin besar. Shin besar mulutnya jadi kayak kembang. Bukan kayak bibir bunga. Alah. Bukan bibir monyong, tapi bibir kembang. Quraisy. Ya, jelek banget sih ya. Jelek banget ini. Tadi dulu Gun, lap dulu Gun. Ini udah namanya layar udah. Bentar dulu layar udah pada bebun-bun semuanya. Li'ilafi Quraisy. Nah, segitu panjangnya. Ilafihim rihlatasyita. Ada tanda benderanya nggak? Ada, Ustaz. Ada. Maka panjangnya panjang banget. Ya. Rihlatasyita iwaswaif. Surat Quraisy harus bisa membedakan dua huruf hamas. Shin besar sama sod. So sama shin. Syita'i was-sayf. Syita. Siapa yang ngetik kayak gitu lagi? Masya Allah. Li'ilafi Quraisy. Lihat. Ilafihim rihlatasyita'i was-sayf. Ini kalau ngaji tahsin model begini ya. Tadi hasil dandan saya sejam, Nen. Udah habis ini gincu udah. Basah semuanya udah. Perhatikan shin sama shad. Falyabudu rabba hadzal bait alladzi apa? Qalqalah. Alladzi apa? Qalqalah. Alladzi apa? Qalqalah. Apa amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Ini surat Quraisy. Surat Quraisy berbicara tentang perilaku orang-orang Quraisy. Apa itu? Pertama, curang dalam berdagang. Makanya disebutkan li'ilafin Quraisy. Nih, kebiasaannya orang-orang Quraisy. Kayak apa kebiasaannya orang Quraisy? Nih kayak begini. Apa itu? Ilafihim rihlatasyita'i was-sayf. Kalau musim dingin, kalau musim panas, itu mereka punya kebiasaan berdagang. Tetapi buruknya kebiasaan berdagangnya mereka adalah kalau dia berdagang berlakunya curang. Berlakunya dia curang. Apa sebabnya? Dia mencari keuntungan yang sebesar-besarnya meskipun barang yang dijualnya buruk, meskipun barang yang dijualnya aib, meskipun yang dijualnya cacat. Makanya Allah ingatkan falyabudu rabba hadzal bait. Ingatlah, sembahlah kepada Rabba hadzal bait, Tuhannya. Siapa nih? Hadza al-bait, rumah ini, Ka'bah. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala.
Makanya di dalam kita Islam, kita mengelilingi yang namanya Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah. Tetapi itu adalah bentuk kita, bagaimana kemudian syariat yang ditetapkan dari Nabi Ibrahim, sampai kemudian Nabi Ismail, sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu jadi tuntunan buat kita. Makanya Nabi Ismail dengan Siti Hajar ibunya berlari-lari dari sofa ke Marwah, sofa ke Marwah, sofa ke Marwah mencari air. Tapi airnya ada di mana? Dekat Ka'bah. Padahal dia sa'inya antara sofa dan Marwah. Ini kalau kita ambil hikmahnya teman-teman, Gunadi dan kawan-kawan semuanya, bisa jadi kita kerja di satu perusahaan, tapi Allah banjirkan kita rezeki bukan dari perusahaan itu. Justru malah dari kerjaan sampingannya, dari dagangannya, dari istrinya, dari anaknya, dan seterusnya. Jadi jangan beranggapan bahwa rezeki itu cuma gaji yang kita ambil setiap bulan, cuma hasil dari proyek yang kita menangkan, dari hasil keuntungan dagang, bukan. Semua, segala sesuatu yang bisa kita nikmati dan kita manfaatkan, itu rezeki kita. Karena ada sesuatu yang kita punya, belum tentu kita manfaatkan. Emang ada Ustaz? Ada. Sampai ada hadis Nabi SAW termasuk orang yang paling nyesel. Nanti ketika dia meninggal, ada yang paling nyesel banget. Yaitu orang-orang yang mengumpulkan uang, ditaruh di tabungan. Kalau dahulu ditaruh di kotaknya, dinar dan dirhamnya. Dia kumpulin. Akhirnya Allah wafatkan dia. Dan dia nggak bisa nikmati hartanya, dan hartanya dipakai oleh anak-anak turunannya, warisannya. Sehingga kemudian ketika wafat, dipertemukan ini antara orang yang punya harta dengan orang yang mendapatkan warisannya. Kata orang yang punya harta, oh kamu enak-enakan aja. Dapat uang dari saya, malah kemudian dipakai untuk 1, 2, 3 hal tersebut. Lalu kemudian kata Allah, kamu tetap menderita, sebab engkau mengumpulkan hartamu dengan cara yang haram. Nah, ini yang kemudian dimaksud. Orang-orang Quraisy punya kebiasaan dalam berdagang, berlaku curang. Dan mereka punya sifat apa? Punya sifat menimbun makanan. Jadi makanan itu ditimbun. Kalau udah datang musim panas, itu ditimbun makanan. Tujuannya apa Ustaz? Apabila udah datang musim dingin, dia dan keluarganya bisa makan itu. Dan kalaupun ada orang membutuhkan, dia jual setinggi-tingginya. Ini makanya nih, sekarang corona nih ada orang yang sifatnya kayak surat Quraisy. Makanan, peralatan, dia simpan sesimpan-simpannya. Giliran kemudian dia ketika kemudian datang orang yang memerlukan, dia jual dengan harga setinggi-tingginya. Ini zalim hukumnya. Ini dosa besar hukumnya. Satu, dosa besar dalam muamalahnya yang salah. Yang kedua, dosa besar dalam menzalimi haknya orang lain. Makanya disebutkan di ujung ayatnya, alladzi at'amahum min ju'. Orang-orang yang ngasih makan bukan nimbun, justru kasih makanan ke orang-orang yang lapar. Wa amanahum min khauf. Dan kemudian memberikan keamanan bagi mereka-mereka yang takut, mereka-mereka yang khawatir. Hari ini Allah uji kita dengan pandemi. Kita harus ada di sikap yang tengah-tengah. Enggak boleh terlalu takut banget, sehingga kemudian kita jadi melupakan Allah, seolah-olah yang mendatangkan semuanya ini adalah penyakit ini. Tidak, Allah enggak kita libatkan. Tapi juga jangan terlalu sembrono sehingga kemudian nggak ada ikhtiar. Kita wasatiyah, tengah-tengah aja. Yang tengah-tengah, ia ikhtiar juga, ia kemudian berdoa juga, ia bertawakal juga. Ini yang kemudian dimaksud. Nggak terlalu juga takut ketika kemudian kita pengen ke masjid jadi nggak sholat, padahal sudah diizinkan dibuka. Juga kemudian jangan terlalu sembrono ke masjid, nggak melakukan protokol-protokol kesehatan. Ini kita ada di tengah-tengah hal tersebut. Makanya disebutkan oleh Allah sifatnya orang Quraisy nimbun makanan. Dilarang oleh Allah, Allah perintahkan. Alladzi at'amahum min ju'. Kalau bisa kalian kasih makan
orang-orang yang dalam keadaan kelaparan ketika datang musim dingin, kita bantu berikan mereka makanan-makanan. Saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasul, apa saja amalan yang bisa terus mengalir meskipun kita sudah meninggal? Dijawab sama Nabi, udah umum ya, sedekah jariyah kita tahu. Punya ilmu manfaat kita faham. Udah ngerti kita tuh. Punya anak yang soleh kita faham. Ditambahkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, satu di antara yang kemudian mengalir kebaikan apa itu Ustaz? Kalau kita ngasih makanan kepada orang-orang yang kemudian dengan makanan tersebut dijadikan dia buat menuntut ilmu. Nah, ini pahalanya ngalir nih. Saya ulang. Orang-orang yang ngasih makanan kepada orang-orang yang menuntut ilmu, Masya Allah, termasuk dia musafir, termasuk dia thalibul ilmi, termasuk dia para penghafal Al-Quran, termasuk kemudian kalau kita ngasih makanan di kajian-kajian, itu dimakan oleh mereka yang nuntut ilmu. Gara-gara dimakan, kemudian mereka ngaji. Gara-gara ngaji, mereka semangat. Gara-gara semangat, mereka tahu ilmunya Allah. Dengar, sepanjang dia ngaji, dia baca, dia fahami dan dia amalkan, sepanjang itu juga nasi yang kita sedekahkan, ayam goreng yang kita sedekahkan, bebek goreng yang dia sedekahkan. Punten ya, meskipun telur, cuman gak terlalu gede nih pahalanya, telur doang, ini telur. Tapi tetap dapat pahalanya. Cuman nulisnya malaikat merem kayaknya nih kalau telur nih. Canda ya. Maka kemudian ini mengalir kebaikannya. Ini besar pahalanya teman-teman. Besar sekali pahalanya. Jadi semua yang kita sangkutkan kepada penuntut ilmu itu gak akan putus. Benar. Pulpennya dipakai buat nuntut ilmu. Mejanya dipakai buat nuntut ilmu. Listriknya buat nerangin nuntut ilmu. Airnya diminum buat nuntut ilmu. Makanannya ditelan buat mereka punya kekuatan nuntut ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Maka sepanjang mereka belajar sampai mereka dewasa, ada kekuatannya buat nuntut ilmu, sepanjang itu juga mengalir kebaikan-kebaikan kepada kita. Dalilnya apa Ustaz? Surat Quraisy. Alladzi at'amahum min ju'. Allah akan muliakan mereka, orang-orang yang mau memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Satu. Kedua, orang-orang yang nggak nakutin, nggak ngasih informasi yang bikin orang jadi takut, nggak bikin serem, tapi bikin aman. Ini sifatnya orang Islam. Orang Islam bro, orang Islam sis, orang Islam guys. Orang Islam tuh mansalima, orang yang kalau ada sama dia, lisannya sama perilakunya itu bikin orang jadi makin dekat sama dia, bukan makin jauh. Kita ada di satu tempat pengajian, orang yang ada di pengajian itu makin demen di pengajian, bukan malah makin jauh. Orang nih kemudian kita kumpul pertemanan, teman kita malah makin sering main ke rumah kita, makin senang. Ini bener nih, ini muslim. Al-muslim man salima bilisanihi wa yadihi. Orang-orang yang kalau kumpul sama dia tuh enak lisannya, ngomongnya tuh adem gitu. Terus kalau kumpul sama dia tuh akhlaknya adem. Ya percis, kita susah tuh ngebedain. Nih orang apa kipas angin kita nggak bisa bedain. Susah, adem soalnya deket dia. Bawaannya tuh dingin gitu ya. Makanya kalau ada orang kemudian tanya, Ustadz, saya mau cari istri yang adem, lembut, nggak bikin saya panas. Gampang, kipas angin, beneran. Nikah aja lu sama kipas angin. Ada lagi yang lebih adem banget, kulkas, masuk sono lu. Nah, makanya kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang Muslim itu adalah wa amanahum min khauf, yang selalu mendatangkan keamanan. Aman itu artinya tenang. Tenang itu artinya kuat tahan lama bareng sama kita. Kuat tahan lama. Saya punya teman, saya kuat tahan lama sama dia, kalau ngobrol tuh senang karena ada manfaatnya. Justru yang terbalik muslim yang buruk adalah yang udah deket jadi jauh. Ah ini buruk sekali ini. Udah deket nih, udah kumpul, udah bareng.
Malah dibikin jauh. Ini udah jelas nih. Udah ada masalah nih. Pasti ada masalah. Apa sebabnya? Karena dia selalu mencari-cari kesalahannya orang lain. Susah banget minta maaf. Yang dihitung cuma kesalahan orang. Ini lu salah. Ini lu salah. Lu mestinya nggak gini. Mestinya nggak gitu. Tapi dia lupa sama refleksi muhasabah dirinya sendiri. Karena kalau orang muslim, ketika ada sesuatu langsung nomor satu yang dipikirin, kayaknya salah gue. Kayaknya ucapan gue yang kurang pas. Kayaknya perilaku. Kenapa dia jadi nggak betah sama gue ya? Kenapa dia jadi pergi? Kenapa nggak wa amanahum min khauf? Kenapa tetangga itu nggak negor saya? Kenapa itu teman nggak negor saya? Kayaknya salah saya nih. Kayaknya saya terlalu vokal nih. Kayaknya saya terlalu galak nih. Kayaknya saya terlalu Itu hampir kena. Itu mirip banget. Itu mirip banget. Nah, itu yang kemudian dimaksud. Nah, inilah pengantar kita mengenai surat Quraisy. Silakan teman-teman yang Allah Bu Gili atas moderatornya. Baik Ustadz, kita langsung kita tutup aja kajian ini dengan doa Ustadz, dan mungkin ada tausiah kecil atau mungkin langsung doa saja, silakan. Baik, teman-teman semuanya, Masya Allah, Alhamdulillah malam ini senang sekali, luar biasa sekali, semangat sekali. Dari surat Quraisy kita belajar dua hal. Ayo, mari berdagang dengan baik, jangan berlaku curang, karena keberkahan itu yang kita cari. Keberkahan itu yang kita cari. Kalau untung bisa habis, tapi berkah nggak akan pernah habis. Kalau untung kita sebesar-besarnya, Allah bisa menghabiskan secepat-cepatnya. Tetapi kalau kita dapatnya berkah, meskipun itu tidak besar, Allah bisa bikin itu menetap, ada, bahkan tersimpan. Bisa kita pakai di kemudian hari. Yang kedua, jangan kemudian kita menjadikan harta, makanan, kita timbun, sehingga masih ada orang-orang yang kemudian nggak mendapatkan tersebut. Minimal kawan-kawan ataupun kerabat ataupun orang fakir yang terdekat kita. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah, beristighfar kita bersama kepada Allah. Semoga Allah mengampuni semua kesalahan, kekhilafan, dosa-dosa kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita baca dua kalimat tasbih yang memberatkan amal kita di hadapan Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita angkat tangan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Kumpulkan kami di malam hari ini ya Allah menjadi perkumpulan yang Kau berikan barakah. Jadikan perkumpulan kami adalah perkumpulan yang Kau berikan rahmat. La tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan jadikan kami berkumpul kecuali dosa-dosa kami Kau sudah berikan ampunan. Kesalahan kami ya Rabb Kau sudah maafkan. Di antara kami yang mengalami kesulitan Kau ganti dengan kemudahan. Pun jika ada di antara kami dalam keadaan sakit, Kau berikan mereka kesembuhan dan kesabaran. Kalaupun ada di antara kami yang masih terlilit hutang, masih sulit keluar dari riba, berikan jalan agar kami bisa menyelesaikan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang hak dan berikan kekuatan kami untuk bisa istiqomah di jalan tersebut. Ij'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mudah mendengarkan nasihat, mudah pula bagi kami untuk mengikuti dan mengamalkan nasihat-nasihat kebaikan tersebut. Innana na'malu ma na'lam fa'allimna ma lam na'lam. Kami hanya mampu mengerjakan apa yang kami faham ya Allah, maka ajarkan apa-apa yang kami belum faham. Ajarkan apa-apa yang kami belum faham. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami, pendamping kami, anak-anak turunan kami, mereka-mereka yang bisa menyejukkan dan menenteramkan hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahi kebaikan-kebaikan kepada kami di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan anugerahi kebaikan-kebaikan yang ada kami rasakan di dunia, terus kami rasakan di akhirat. Wa qina adzabannar. Jadikan semua kebaikan ini menjadi penghalang kami dari panasnya api neraka Jahannam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Bu Nadi Andaru, saya doakan semoga semua yang ikut kajian ini Allah berikan ilmu yang bermanfaat,
Allah Amin. jadikan juga keluarganya keluarga yang sakinah, Amin. ditanamkan ketenangan di hati-hati kalian dan keluarga kalian. Amin. Anak-anak kalian dijadikan anak-anak yang qurrata a'yun, yang menyejukkan dan Amin ya Allah, amin. Allah selalu menjaga kalian dan Mutiara Kerang serta teman-teman semuanya selalu terjaga silaturahimnya, selalu terjaga kebaikan-kebaikan di Amin. antara kalian. Amin. Saya pamit, saya alis mata saya sudah luntur, bibir merah sudah mulai berkurang merahnya. Saya pamit semua, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, wabarakatuh. Ustaz. Jazakallah Ustaz, jazakallah khair Sampai Ustaz. ketemu Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Ada yang di Mekah. Baik, dari Mekah. Terima kasih sahabat-sahabat Mutiara Kerang. Kita tutup juga dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pengumuman terakhir, kajian selanjutnya Mutiara Kerang itu hari Sabtu itu dengan Ustadz Abu Fida. Ini spesial Bada Isya itu tanya Ustadz. Jadi ayo tanya Ustadz. Jadi akan banyak sesi bertanyanya, tausiahnya mungkin hanya 15 menit atau 10-15 menit, sisanya akan tanya jawab saja. Bada Isya hari Sabtu. Baik, persiapkan pertanyaannya jika ingin bertanya apapun. Terima kasih, begitu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu hari Sabtu. Mutiara Kerang. Semua. Terima kasih Eki udah bisa bergabung. Dadah Manda. Thank you. Dadah, Cimanda.